Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya R. Anton Tatang Sontani, Guru Teknik Permesinan SMK Negeri N2 Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Penggunaan dari alat ukur jangka sorong. Yang pertama yaitu mengukur ketebalan suatu benda. Kemudian kedua yaitu mengukur diameter luar dari suatu benda. Yang ketiga mengukur diameter dalam dari suatu benda. Dan yang keempat yaitu mengukur kedalaman suatu lubang dari benda. Tutup dulu semua rahang, baik rahang yang dalam maupun yang luar. Buka jangka sorong dengan ibu jari. Jepit benda kerja di antara rahang luar. Kunci jangka sorong dengan lock screw jika diperlukan. Pada skala utama, garis non-liniusnya 22 mm. Pada skala garis non-liniusnya, garis yang segaris antara skala utama dengan skala non-linius yaitu 0,20 mm. Jadi hasil pengukurannya 22,20 mm. Baca skala utama pada garis non-linius yaitu 13 mm. Terbaca 13,94 mm. Baca skala utama pada garis 0 non-linius yaitu 60 mm. Kemudian tentukan garis skala non-linius yang tepat segaris dengan skala utama yaitu 0,50 mm. Jadi terbaca 60,50 mm. Mikrometer ini kegunaannya untuk mengukur diameter luar dari suatu benda dan ketelitiannya 0,001 dan skalanya ada 3, skala utama, skala tengah, dan skala non-linius. Baca angka skala utama atau strip yaitu 50 mm. Baca angka skala tengahnya yaitu 0,50 mm. Baca skala non-liniusnya yaitu 0,16 mm. Jadi terbaca 50,66 mm. Alat ukur high gauge ini digunakan untuk mengukur ketinggian dari suatu benda. Baca skala utama pada kolom high gauge yaitu 19 mm. Baca skala non-linius atau vernier pada garis yang paling sejajar dengan garis pada skala utama yaitu 0,92 mm. Jadi terbaca 19,92 Alat ini adalah busur derajat. Itu untuk mengukur sudut dari suatu benda yang akan kita kerjakan. Langkah-langkahnya yaitu hasil pengukuran sudut dari skala busur derajat yaitu 33 derajat. Kali ini kita belajar tentang perkakas
tangan. Ya, yang pertama yang kalian harus ketahui ini adalah apa? Gergaji. Iya, ini apa? Kikir. Ini ada yang tahu apa ini namanya? Peniti. Kalau ini penggores. Ya, ini ada penggaris, siku. Ya. Hari ini nanti Pak Anton akan membuat cangkul taman. Sekarang Pak Anton ingin mengajari kalian menggergaji yang benar. Posisi tubuh, posisi tangan, dan posisi kaki. Ya, posisi kaki dari kaki depan ya membentuk sudut 30 derajat. Sedangkan yang kaki belakang kalian kira-kira membentuk sudut 70 derajat. Kalian buka. Kemudian badan kalian condongkan ke depan ya. Tangan kanan memegang gergaji ya dengan erat tapi tidak kencang ya, biasa ya. Kemudian tangan kiri kita pegang ujung gergajinya. Posisi gergaji ya, mata gergaji sudutnya mengarah ke depan ya. Jadi kalian ini dorong ke depan ya. Didorong, kemudian ke belakangnya kalian dibuat santai saja, tarik biasa ya. Ke depan ya. Kalian dorong lagi ya, gitu terus sampai putus sesuai dengan keinginan kalian. Bisa ya. Untuk mengikir itu sama dengan menggergaji, tapi yang berbeda adalah alatnya saja. Posisi tubuh, kaki dengan juga posisi badan juga sama-sama condong ke depan. Kaki juga yang kaki kiri itu membentuk 30, yang kanan membentuk sudut 70 derajat ya. Kalian mengikir ini ya, tangan kanan pegang ya ininya, pegangannya, yang depan pegang ujungnya. Kemudian kalian dorong, posisi badan ya agak mendorong ke depan ya. Jadi ketika balik kalian santai, ketika kalian maju kalian dorong dan ditekan ya. Hari ini setelah kalian belajar mikir tadi ya, hasilnya sudah jadi kan? Iya. Nanti akan disambung dengan pegangan cangkulnya. Iya. Baru kalian sambung dengan pengelasan atau mesin lesnya. Iya. Bisa kan? Ya, caranya saya ingatkan lagi, teorinya sudah. Saya ingatkan teorinya. Yang pertama, pastikan bahannya itu harus bersih dari kotoran, dari minyak atau lembab. Ya, itu. Yang kedua juga harusnya kalian atur ketebalannya berapa, harusnya berapa, sudah dalam teori yang Pak Anton berikan ya. Kemudian elektrodanya juga ukurannya ya, jangan sampai keliru milih elektroda. Ketebalan plat itu juga kalian ukur, dan nanti ada teorinya, kalau platnya sekian elektrodanya sekian ya, kalian lihat teorinya lagi ya, jangan sampai lupa. Kemudian ketika menjalankan elektroda ya, setelah hidup kalian harus stabil ya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan. Nanti bisa kalau terlalu cepat hasilnya akan bintik tidak lama ya. Nanti saya ini hanya rata cangkul ya, dengan menggunakan ya, bisa. Yang terakhir jangan lupa pakai opini ya, seperti ini ya. Tinggal kalian nanti pasang helm gelasnya ya, itu biar apa, mata kalian terjaga dan juga badan kalian terjaga dari percikan api. Untuk melanjutkan teori yang telah kalian ketahui dari penayangan video mesin bubut kemarin, hari ini kita belajar mesin bubut yang sebenarnya ya. Jadi ini apa namanya, ada yang tahu? Kepala tetap. Ini adalah kepala lepas yes. Ada 3 eretan ya. Ini eretan apa? Eretan memanjang. Kemudian ini eretan melintang, yang ini eretan atas. Di sini ada tempat. Pada kesempatan kali ini Pak Anton ingin mengajarkan tentang mesin freeze ya. Mesin freeze, kalau kemarin sudah belajar teorinya, hari ini kita belajar prakteknya. Untuk membuat benda seperti ini kalian bisa menggunakan mesin freeze. Kenapa? Mesin freeze itu gunanya untuk meratakan
permukaan. Ya, bisa juga membuat lubang atau bisa membuat alur. Caranya gimana? Pada mesin freeze ini yang berputar adalah pisaunya. Beda dengan mesin bubut. Kalau mesin bubut yang berputar apanya? Benda kerjanya. Kalau ini benda kerjanya tidak berputar, nanti dijepit. Yang berputar adalah pisaunya. Ini adalah mesin bor ya. Jadi kegunaannya apa? Untuk membuat lubang. Ini misalkan ada benda seperti ini mau kita lubangi. Caranya gimana? Kalian ukur dulu terlebih dahulu. Ya, ukur kemudian tentukan titik yang akan kalian lubangi. Setelah selesai digambar titiknya, kemudian kalian tekan dengan apa? Dengan apa? Penitik. Ininya ditaruh di landasan, kemudian dipalu, dipukul sampai ada bekasnya. Ya. Bekasnya ini kita nanti taruh di tepat ujung dari sumbu pisau bornya, ya, mata bornya, ya, baru kalian nanti bisa berbagi. Kalau tidak dikasih penitik, itu nanti akan bisa melenceng dari titik yang akan kita. Untuk pembuatan benda seperti ini dengan ketelitian yang tinggi, ya, kita menggunakan mesin bubut CNC. Selain ketelitiannya yang tinggi, juga bisa membuat secara massal. Dengan satu program, kita bisa langsung menghasilkan secara massal dengan menggunakan mesin CNC. Dan caranya sudah sesuai Pak Anton berikan pada teori yang Pak Anton berikan kemarin. Ya, bisa ya. Untuk pembuatan benda semacam ini, ya, kita menggunakan mesin CNC freeze. Ya, gimana caranya? Caranya ya kita buat programnya di laptop terlebih dahulu. Setelah selesai, baru kalian pindah program tersebut lewat flash disk, pindah ke mesin CNC ini. Ya, selain ketelitiannya tinggi, ini juga bisa membuat secara massal. Jadi kalau pembuatan secara massal lebih bagus menggunakan mesin CNC freeze. Bisa ya? Saya Rehan dari kelas 10 mesin 1. Setelah mengikuti pelajaran ini, saya sangat terkesan karena saya dapat memahami secara langsung tentang proses cutting dan non-cutting, cara menggunakan alat ukur presisi dengan benar, menggunakan mesin konvensional, menggunakan mesin CNC dan pengelasan, serta melihat hasilnya secara langsung. Pelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi saya karena saya dapat memahami tentang keselamatan kerja di bengkel. Saya Bima dari kelas 10 mesin 1. Harapan saya berharap dapat lebih banyak mempraktikkan keterampilan yang telah dipelajari hari ini agar dapat menjadi lebih mahir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anton, guru kemesinan, dan Bapak Galuh Kurniawan dari CV Devatek atas pembelajaran yang sangat bermanfaat dan menarik. Yang terakhir, saya berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang teknologi manufaktur dan CNC karena sangat menarik dan bermanfaat untuk karir saya di masa depan. Saya ucapkan terima kasih pada anak-anakku atas perhatiannya dalam mengikuti pelajarannya dari Pak Anton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 2 Bangkalan hebat. Teknik mesin solidaritas. TPN Kerja.